Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdhah. Ashabal fadilah, hadratil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabatul sufiyah, hadratil mustasyarin, hadratil asy'ariyah hafizakumullah, para pengasuh pondok pesantren Al-Mukarram, ketua cabang NU, sesepuh kita yang ada di sini, kedua mempelai yang berbahagia, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa jumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda wujudnya Allah, di antara tanda absolutnya Allah, keagungannya Allah, adanya pernikahan. Hari ini kita sedang menyaksikan ayah min ayatillah, maka menghadiri undangan walimatul aris hukumnya wajib kecuali ada uzur. Kalau walimah yang lain boleh-boleh saja, sunnah-sunnah mawon. Tapi menghadiri undangan walimatul aris wajib kita hadiri undangan pernikahan itu. Pernikahan itu sebuah ibadah. Nikah itu ibadah. Bahkan ibadah universal. Kenapa? Karena akad nikah ada di seluruh agama. Yahudi, Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, semua ada akad nikah. Pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan. Maka akad nikah akad ibadah universal. Yang kedua, nikah itu ibadah yang ideal. Kenapa ideal? Kenapa ideal? Karena ibadah tapi enak. Coba sholat males, puasa lapar, zakat sayang ngeluarkan uang atau ngeluarkan padi, haji resikonya besar. Nikah enak, nikmat, ibadah, Masya Allah, diberi pahala. Saya itu ibadah. Jadi luar biasa. Bahkan nikah adalah ibadah perennial, abadi. Insya Allah nanti kita semua min ahli jannah. Kalau sudah di surga nanti, semuanya berhenti, gak ada sholat, gak ada umroh, gak ada haji, gak ada zakat, gak ada puasa. Nikah masih. Coba, luar biasa kan? Nikah dulu masih, kelon masih di surga itu.
Sholat, puasa, zakat, haji sudah nggak ada. Bangun masjid, pesantren sudah nggak ada. Ketua NU sudah nggak ada, sudah nggak ada, udah nggak ada. Tapi nikah masih. Berarti nikah ibadah perennial. Udhul jannata antum wa azwajukum. Masuklah ke surga kamu dan istrimu. Tidak mengatakan dan ayahmu, tidak mengatakan dan anakmu, tapi kamu dan istrimu. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udhul jannata antum wa azwajukum. Orang-orang beriman dengan ayat-ayat saya dan mereka berislam muslim, maka nanti akan dipersilahkan masuklah ke surga kalian dan istri-istri kalian. Ya Allah, tidak ada yang mengatakan masuk ke surga dengan dua ayah ibumu, nggak ada. Yang ada kamu dan istri-istrimu. Jadi kalau istri agak galak itu tandanya waliullah jenengan. Kalau ada istri galak, suaminya kalah, tapi ma'arido tapi ma'arido bil qismah, tandanya waliullah. Kalau ada suami sabar, istrinya galak, wali tenan itu pol wali ini. Syaratnya ridho, artinya ridho, legowo mboten grundel mboten. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara ayat Allah ada perjodohan antara dua orang ini, atau saya dan istri saya lah. Kenapa? Nikah ini perjodohannya, pertemuannya dua orang ini atau saya dan istri saya lah. Min khalqillah, create Allah, sama dengan khalqis samawat, sama dengan khalqul ard, sama khalqul insan. Ciptaan Allah, create Allah. Jadi kalau sudah jodoh, siapapun yang menghalangi tidak bisa. Siapapun yang berusaha agar jodoh si A dengan si B, kalau bukan takdir Allah nggak bisa. Karena betul-betul khalqullah, jodoh. Lafal khalaqa fil madhi, kata kerja past tense. Kosakatanya dua, khalqun dan khuluqun. Khalqun ciptaan Allah yang berupa material, dimensial, temporal. Badan ini namanya material, dimensial, temporal. Nah, pertemuan ini kita lihat, kita sawang, kita lihat belajar bersama. Ini pertemuan khalq, yang satu tampan, yang satu lagi cantik. Tapi komentar tampan dan cantik paling lama 2 tahun. Sing lanang ganteng, sing wedok ayu. Berapa tahun? 3 tahun ya, 3 tahun nggak apa-apa. Itu komentar ke sana. Jadi komentar itu apa? Khuluq, bukan khalq, yang ideal, universal, imaterial. Jadi pertemuannya kita dengan istri kita, semuanya saja ini Bu, Pak, bukan hanya pertemuan fisik, bukan hanya pertemuan jasmani, tapi yang penting pertemuan non fisik, budaya. Maka suami membawa kebaikan 35%, istri membawa hal yang baik 30%, jadi 70%. Punya anak 85% baiknya nanti. Kalau 100% nggak ada, 100% nggak ada, itu haknya Allah 100%. Jadi pertemuan budaya antar dua keluarga,
besan. Ini pertemuan budaya. Kompetisi, ada kompetisi. Jangan memalukan. Tunjukkan saya suami ideal, gitu ya. Jangan bawa anaknya anak siapa, tunjukkan. Jangan sampai dikomentari orang, bocah iki rada orang bener bocah iki. Ya pantes keluarganya pantes. Itu jangan sampai gitu. Ini istri siapa sih? Dari mana sih? Dari Betawi. Pantes. Dasar Betawi. Jangan sampai kayak gitu. Tapi usahakan ideal. Sama-sama dari dua keluarga yang ideal. 30% kebaikan, hasanat. 30% dibawa oleh. Maka ketika bertemu jadi satu, akan lahir, akan muncul 70% kebaikan. Paham ya? Khalaqa litaskunu ilaiha. Setelah nikah pasti akan punya tempat, punya rumah. Makanya bahasa Jawa omah-omah, bahasa Indonesia berumah tangga, rumah yang ada tangganya. Rumah yang ada tangganya, berumah tangga. Karena bahasa Indonesia itu dari Melayu, aslinya dari Melayu bahasa Indonesia itu. Berumah tangga. Silakan beli rumah, bikin rumah yang bagus, yang besar, yang mewah, yang lux. Tapi saya nggak tahu daerah mana rumah yang bagus itu. Kalau Jakarta saya tahu Pondok Indah itu paling murah 150 miliar. Nggak apa-apa. Kalau mampu beli kenapa tidak? Kalau mau belilah. Nanti akan terdengar dari suara dari rumah yang hebat itu, yang melek, yang mewah itu, suara sholawat, suara Quran. Di sebelah sana suara gitar, suara musik. Di sini yang terdengar suara sholawat, tarhim. Ya di Pondok Indah ya, Pondok Indah ya. Nomor 2 Cineremas. Tuh, juga lumayan. Tapi sebawahnya Pondok Indah, Cineremas. Tapi sakan tidak ada gunanya, tidak ada artinya kalau tidak sakinah. Sakan dan sakinah masdar dari taskunu ilaiha. Taskunu artinya sakan, rumah yang bagus, dan sakinah. Sakinah adanya bukan di rumah bagus, bukan di deposito uang banyak, bukan di jabatan. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Sakinah adanya di hati merupakan hikmah, wisdom, nurun mubashir yakdibullah ala qalbi man yasha. Rasa tenang itu langsung dari Allah, bukan dari uang, bukan dari mobil, bukan dari jabatan. Rasa tenang, hati itu tenang dari Allah. Pengalaman saya di Timur Tengah, ada orang mobilnya 60, mobil bagus semua, gak ada yang jelek, gak ada Luxio, gak ada, Grand Mark gak ada. Yaitu mobilnya Caprice, Cadillac, Audi, Mercy, BMW. Tapi tiada hari tanpa bertengkar, tukaran terus tiap hari suami istri ini. Supirnya anak Madura, istrinya pembantu di belakang, senyum terus, ketawa terus. Supir dan istrinya supir ketawa terus. Majikannya yang mobilnya 60 bertengkar terus. Ini yang ngomong teman saya, karena dia bapaknya teman saya, satu kuliah, satu angkatan. Yang ngomong ayah saya bertengkar terus dengan ibu. Baru nggak kurang apa-apa. Yang kurang apa? Apa yang kurang?
Sakinah. Apa? Raja Charles dulu masih prince, masih pangeran, ganteng gagah, ya raja sugih pasti ya, istana. Nikah karo ngayu sedunia paling ayu. Istrinya Diana, wong sing paling ayu sedunia. Berakhir dengan tragis. Diana, suaminya selingkuh dengan perempuan lebih tua daripada istrinya, dan sekarang jadi ratu. Diananya selingkuh dengan Dodi Fayed Al-Fayed, turunan Mesir tapi sudah warga negara Inggris. Berakhir mobilnya nabrak tugu dan meninggal, dua-duanya meninggal. Muhammad Al-Fayed dengan Dodi Al-Fayed dan Diana. Apa yang kurang? Bukan gelang, bukan berlian, bukan rumah, bukan perhiasan, tidak. Yang kurang adalah sakinah. Apa Bu? Yang kurang apa Bu? Sakinah. Kalau bisa mewujudkan rasa sakinah, maka akan lahir keluarga yang husnul muasyarah. Apa? Suami jujur pada istri, istri terbuka dengan suami, bapak jujur dengan anak, anak terbuka dengan orang tua, mertua jujur dengan mantu, mantu jujur dengan mertua. Husnul muasyarah. Begitu kehilangan jujur, sifat sidik hilang, wah mulai ribut. Suami tidak jujur, istri marah-marah. Istri tidak jujur, suami marah-marah. Gimana Bu? Kira-kira paling banyak yang sering bohong suami apa istri Bu? Satu-satu saya tanya satu-satu. Yang sering bohong, tidak jujur, suami apa istri Pak? Istri. Suami apa istri Bu? Jadi dua-duanya nggak ada jujur, dua-duanya nih. Niku namanya husnul muasyarah. Rumah tangga yang ideal. Kalau setiap rumah semua husnul muasyarah, maka satu desa akan wujud nampak husnul muamalah. Apa? Majikan baik dengan buruh, buruh setia pada majikan, pejabat jujur dengan rakyat, rakyat taat pada pejabat. Ya Allah, husnul muamalah. Setiap kecamatan seperti itu, misalkan jadi daerah yang husnul musyarakah. Apa? Nah, yang sudah membuktikan ini bukan Madinah, bukan Mekah, bukan Madinah. Nomor satu Finlandia. Penduduk Finlandia penduduk dunia yang paling sejahtera, yang paling aman, yang paling gak pernah ribut. Kenapa? Tidak ada orang bohong. Tidak satupun hakim, polisi, jaksa, pejabat bohong. Begitu rakyatnya, gak pernah ada yang bohong. Aman, tentram, ya Allah. Nomor dua Switzerland. Di Swiss itu rakyat diberi subsidi tiap bulan 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Begitu anak lahir 20 juta. Anak lahir 10 juta. Nah, kalau anaknya 8. Orangnya sangat santai, orang Swiss itu. Bukan geragas. Kerja hanya 3 hari. Yang 4 hari libur.
Orang Swiss dimanjakan betul oleh pemerintahnya. Ya karena mereka kaya raya, ya orangnya sedikit. Di sini orangnya macam-macam. Ya yang baik-baiknya ada lah. Jadi faktor kejujuran yang dapat membahagiakan masyarakat. Husnul musyarakah. New Zealand, negara yang aman, tentram dan damai. Saya pernah pergi ke negara Mali, Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakau dengan 6 ormas NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, PUI dan seterusnya. Di ibu kota Tembakau tidak ada orang yang mengunci rumah dan jendelanya. Rumah jendela nggak dikunci. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya nggak dicabut, masih gantung. Mau dicoba di sini? Mau dicoba? Dan husnul musyarakah namanya. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 dengan istri saya. Pertama kali saya ke Australia, pertama kali. Kalau sekarang udah sering sih. Muter-muter ceramah 6 kota. Perth, Canberra, Melbourne, Brisbane, sampai apalah. Terakhir kota Sydney, ibu kota. Terakhir mau pulang besok. Ceramah di masjid besar yang tadinya gereja jadi masjid. Zuhur, makan siang, nunggu asar sampai asar, ngobrol sampai asar. Setelah sholat asar ke pasar beli oleh-oleh, dapat 1 kardus, celana, kaos dan lain-lain lah. Oleh-oleh untuk cucu. Pulang ke hotel, oleh-oleh diberesin. Karena asyik belanja, HP lupa di mana tadi HP. Lupa sudah tadi mana di toko mana entah nggak tahu lah. Ayo sudah. Besok pulang beli lagi Jakarta. Jam 9:30 persis. Ada orang ngetok pintu, saya buka, petugas hotel, dan ada anak satu bawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya tadi. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung gimana kira? Padahal NU semua udah yang ngakunya. Pada dasarnya martabatnya akhlakul karimah. Orang mau ke sini yang ditanyakan bukan agamanya apa ya orang, enggak. NU apa Muhammadiyah, enggak. PKB apa PDI, enggak. Yang ditanyakan aman tidak di sana. Ditanyakan aman, baru berangkat orang ini. Namanya naik derajatnya. Jangan sebaliknya. Di sana gimana orangnya? Waduh, hati-hati. Maling semua di sana itu. Seumpama. Walaupun agamanya Islam semua, NU semua, Ahlus Jamaah semua, namanya hancur. Maling semua itu. Saya pernah sholat di masjid, sepatu hilang. Teman saya sepeda motor hilang. Ada lagi orang pinjam uang, ngomongnya 2 minggu, 2 tahun belum bayar. Ada nggak? Ada gitu? Ada. Kalau ditagih ngejak gelut malah, ngejak berantem. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa Indonesia akhlaknya. Kalau akhlaknya baik akan disegani seluruh dunia. Akhlaknya jelek akan runtuh nama baiknya. Contoh, kalau tadi contoh kecil, yang contoh besar. Afghanistan terdiri dari 7 suku. Hanya 7, sukunya hanya 7. Indonesia lebih dari 400. Agamanya 100% Islam. 97% Ahlus Jamaah, 3% Syiah.
Tapi perang saudara sudah 45 tahun. Bom meledak di mana-mana, di jalan, di pasar, di toko, di masjid, di kantor, di rumah sakit, di madrasah. Presidennya namanya Profesor Burhanuddin Rabbani, hafal Quran, keluaran Al-Azhar Mesir, dibunuh. Kafir katanya kata Taliban. Ada perempuan nyanyi, dibunuh. Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, membunuh gak haram. Membunuh gak haram, nyanyi haram. Ayo, ingin ibu kesana, ingin ke sana, bawa anak cucu liburan sana. Tapi kalau kita ke Jepang, agamanya Shinto, tertib, aman, tentram, gak ada copet, jambret, gak ada calo. Sini ada calo di sini. Ada calo di sini. Ya, alhamdulillah. Aman, tentram, bersih, tertib. Orang Jepang rata-rata rokok karena ada dingin. Tapi tidak ada puntung rokok di jalan. Waktu kesebelasan Jepang main di Qatar, ratusan Jepang nonton, ratusan anak Arab nonton. Selesai bubar, bekas tempat duduknya penonton dari Jepang tidak ada sampah satupun. Bekas tempat duduknya anak muda Arab yang muslim kotor, jorok. Coba, akhlak, masalah akhlak. Paham gitu ya? Oleh karena itu, mari kita berlomba baik-baikan, bagus-bagusan. Ayo competition, berlomba baik-baikan, berlomba dalam kebaikan. Ayo. Itu namanya insya Allah sakinah. Dah. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini nyusewu. Tadi jodoh kholaqo, Allah menciptakan jodoh. Tapi mawaddah rahmah, Allah menjadikan keluarga bahagia. Bedanya apa tuh? Sekarang ja'ala. Kalau jodoh kholaqo, ciptaan Allah. Kalau mawaddah rahmah harus kita perjuangkan. Gak bisa diam saja supaya mawaddah rahmah. Pokoknya kalau kata ja'ala itu mengandung arti kita harus berbuat, harus kerja keras. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya jadikan Nabi Adam dan turunannya penguasa di muka bumi. Diam saja gitu? Yang enggak, harus ada tim sukses. Tim sukses baru menang dapat kursi. Gak ada tim sukses enggak. Ja'ilun soalnya. Coba kalau kholikun, kalau ini kholikun fil ardi khalifah, wah gak usah tim sukses, menang udah. Ja'ilun harus kita perjuangkan. Harus berjuang mencapai mawaddah, harus berjuang menggapai mawaddah. Contoh lagi nih, mau ketemu, betul nomor agak porno gak apa-apa ya. Tapi Quran. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Khalaqo. Saya ciptakan manusia dari tanah liat, lempung bahasa Jawanya lah, tanah liat. Kemudian tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Saya ciptakan manusia dari tanah liat dimasukkan ke rahimnya istri. Ja'ala artinya kalau tidur harus kelonan, diem aja gak bisa mawaddah. Ja'ala, paham boten? Ini kuliah tafsir ini. Tadi Allah kholaqo, menciptakan manusia dari tanah liat. Setelah itu dari tanah liat ke anak, ja'ala, jadi harus kemeringet,
Lalu jempalitan, spray jempalitan, bantal gurunya mencelat. Supaya apa? Supaya apa? Mawaddah. Pun sesampunya sesudahnya nutfah air mani masuk ke rahimnya istri, kholaq lagi. Coba. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan, fa khalaqna 'alaqatan mudghatan, fa khalaqna mudghatan idhama. Kemudian mani saya jadikan daging segumpal, darah segumpal, jadi tulang. Fakasauna idhama lahma, fatabaqasal khaliqin. Kholaq lagi. Jadi tugasnya satu, memindahkan tanah liat ke mani. Dengan fikor makin hanya satu aja. Kalau sudah melakukan itu, tanggung jawab saya, kata Allah, udah urusan saya ini, mau saya kasih laki-laki atau perempuan, apa putih apa hitam, nanti itu tanggung jawab saya. Kholaq lagi. Paham boten? Ini bedanya kholaq dengan ja'ala. Maka dalil praktekkan ja'ala ibunya. Ja'ala bu. Diam aja nggak akan mawaddah kalau diam aja. Ukur-ukuran itu ukur-ukuran. Ya nggak akan mawaddah jempalitan bu, kemudian ngos-ngosan, dua-duanya ngos-ngosan. Tenan, saya betul enggak. Itu artinya rahasia Quran tuh. Itu rahasia Quran. Ketika jodoh kholaq, ketika ini ja'ala, ya Allah, luar biasa. Nah, kemudian mawaddah itu masdar dari Asmaul Husna. Al-Wadud, apa artinya? Allah mengasihi makhluknya yang soleh, yang baik. Suami akan lengket dengan istri kalau istrinya baik. Istri akan taat bersuami kalau suaminya baik. Namanya mawaddah namanya. Allah tidak memberikan mawaddah kepada makhluk yang jelek, makhluk yang kurang ajar kelakuannya, gak dapat mawaddahnya Allah. Begitu pula si istri nggak nurut, suami nggak akan ngurusin istri. Suami nggak nurut, istri nggak akan melayani. Kan gitu ya. Namanya apa namanya? Mawaddah. Oleh karena itu pelihara kecantikanmu, ya. Jangan bawa remason. Mau tidur baunya remason, masya Allah. Beli Pak, saya tunjukkan parfum yang bagus ya. Bulgari 5 juta, Bon 9, Bon 9 6.700.000, Jo Malone 4 juta, atau apalagi pokoknya sekitar itu. Jangan misik, masya Allah, pengantin baru baunya misik, harus dipelihara. Sampai Imam Ghazali membolehkan keluarga berencana dengan alasan kesehatannya istri, kemaslahatan pendidikan agar anaknya baik terdidik, dan memelihara kecantikannya istri. Boleh Pak, keluarga berencana dalam Ihya itu, dalam kitab Ihya. Anaknya 3 saja supaya istri saya awet cantik, boleh. Katanya Ghazali. Yang tidak boleh, takut tidak bisa ngasih makan, itu nggak boleh. Takut tidak bisa ngasih makan, itu nggak boleh. Tapi saya anaknya 3 aja, 4 saja, 2 saja. Pada berencana apa sih? Karena apa? Memelihara kecantikannya istri, itu boleh. Sampai gitu sampai. Pentingnya istri harus berhias untuk suami. Paham betul? Kadang istri sekarang kebalik ya, ketemu dengan suami pakai daster yang bolong, Masya Allah. Kalau mau keluar rumah baunya harum, semua dipakai semua. Gimana? Kok ngaku? Warahmah. Oh ya, supaya mawaddah, bila perlu madu Arab, telur jahe, apalagi jahe merah ya. Ada dari Wonosobo.
dari Rasul Fuad, namanya Purwoceng. Tenang, saya itu namanya betul jamu itu. Atau ginseng, kalau ginseng agak mahal lah, saya juga sulit. Kalau mau di Arab beli jarjir, lalaban itu loh, jarjir, ada ono pahit-pahitnya, dan itu saya itu, laki-laki saya itu, sate, doa supaya mawaddah. Kalau sudah seperti saya umur lagi 73, saya ini umurnya, dikira masih nom apa? Kalau sudah seperti saya ini sudah enggak la haula wala quwata. Saya itu, temenan, saya itu. Sebulan sekali belum tentu, saya itu. Usaha macam-macam usaha pun, ya Viagra, ya usaha apa ya, apa kata orang saya lakukan hajar jahanam. Enggak ngaruh, la haula wala. Tapi walaupun la haula quwata, saya pulang ke rumah istri tidak ada, saya cari di mana dia. Atau saya sebenarnya sudah pulang belum pulang, istri saya mencari. Masya Allah, kalau ketemu gak ngapa-ngapain. Istri saya pernah diajak Ibu Khofifah rombongan ke Inggris, Swiss, Jerman, Prancis. Khofifahnya cuma 3 hari di sana, rombongannya teruskan. Khofifah pejabat cuma 3 hari, yang lain 22 hari, termasuk istri saya. Minggu pertama ya kangen tapi WA sekali saja. Minggu kedua kangen banget, mulai meningkat kangennya, WA ping 3 sedino. Minggu ketiga setiap jam saya WA. Begitu datang warasta, nggak ngapa-ngapain gitu. Warasta. Jadi, tapi yang masih adalah rahmah. Rahmah itu apa? Masdar dari Ar-Rahman. Allah menyayangi, mengasihi, merahmati makhluknya, soleh atau tidak soleh, muslim atau non muslim, iblis, jin, setan pun dapat rahmatnya Allah. Alam semesta ini bisa tertib, ini rahmatnya Allah. 1 detik saja Allah berhenti merahmati alam, benturan planet ini, tabrakan bumi dan planet apa, bintang apa dengan apa, bulan dengan bumi tabrakan, semuanya dengan rahmat Allah. Jadi kalau sudah rahmah, sayangnya tidak berkurang 1 titik pun. Kalau sudah rahmah, ya beli kita lah. Ada yang jenengan masih nom-nom ya masya Allah. Kalau masih lucu-lucu itu, kalau seandainya dipoto tuh lucu lah, punya lucu lah. Ya kalau setua wis betul halal kuatalmu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Perjodohan mengandung rahasia. Monggo direnungkan, dipikirkan agak tenang. Misalkan Bapak kula ya kiai se-Cirebon lah, kiai tingkat cabang, Bapak kula niku. Bukan kiai tingkat wilayah mboten, tingkat cabang. Ya terkenal di Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan lah sekitar itulah. 2 anak waktu kula lahir, kira-kira ibu saya tahu nggak? Ini anak akan jadi ketua umum PBNU 2 periode, mau maju ketiga di Lampung kalah. Tahu nggak itu? Boten. Ibu saya nggak tahu. Pak Jokowi waktu berlahir, ibunya tahu nggak ini anak jadi presiden nih. Jenderal bukan, polisi bukan, tentara bukan, tadinya nggak terkenal, tahu-tahu jadi presiden. Ibunya nggak tahu Pak, rahasia Allah itu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin, si A dengan si B perjodohan, lahirlah ulama, lahir hafidz Quran, lahir pemimpin, lahir orang bijak. Ya Allah, gitu gara-gara A dengan B nikah.
Paham betul? Ya, tadi itu loh. Ini bawa kebaikan, ini bawa kebaikan, persentase di jumlah menjadi positif sekali. Ya kejelekan pasti ada, kekurangan pasti ada. Mudah-mudahan nih anaknya 4. Anak 1 jenderal bintang 4. Anak kedua Rois Am PBNU. Jangan ketawa. Enggak mustahil, enggak. Oh saya aja nggak ingin aja ketua PBNU. Kalau Jombang pantas, saya loh. Bukan darah biru, saya bukan. Ya, kiai sederhana lah, kiai santri 500 lah. Kok bukan Jombang jadi ketua PBNU? Itu inna fi dzal'atil qawmi tafakkarun. Yang jadi presiden kok bukan Pak Wiranto, kok bukan jenderal A, jenderal B, kok Jokowi. Inna fi dzal'atil qawmi yatafakkarun. Jadi anak pertama nanti bintang 4, anak kedua Rois Am, anak ketiga Profesor Doktor, anak keempat naga nomor 10. Masa naga cuma 9 terus, tambah 10 lah. Kuasai tambang, kuasai sawit, kuasai itu infrastruktur. Insya Allah jadi naga nomor 10 bakalnya. Mari kita doakan mudah-mudahan Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wal amal bit taufiq wal taufiq bi fadlika al mufdi ila jannati wa ridha ma'an nadhr ila wajhikal karim ya arhamar rahimin. Allahumma rizq bainahuma, Allahumma rizquhuma rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan warzuhuma dzurriyyatan salihah wajanib binhuma al iftiraq wal ikhtisam. Rabbi yassir wa la tu'assir bil khair. Inna nas'aluka bi maq'idil 'azmi min asyik wa bi muntahar rahmatin min kitabik wa bismika a'la wa bizikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla fadlikal karim wa judikal amin wa bi kalimatika tammati la yujawizul baru wala fajir. Rabbana akhtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajal hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalikan haram wa bi ta'atika fadlika man siwak ya wasal maghfirah. Rabbi yassir wa la tu'assir bil khair wal yatalattaf wa la yash'aranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.